Sejarah tercipta, Timnas Indonesia U17 berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Bukan sebagai tuan rumah, tapi lewat perjuangan keras di kualifikasi Piala Asia. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, bukti potensi besar Garuda Muda kita. Kemenangan dramatis 1-0 atas Korea Selatan disusul pembantaian 4-1 atas Yaman memastikan langkah kita ke Qatar. Dunia mengakui, bahkan media negara tetangga, Vietnam awalnya ikut memuji. Media Vietnam seperti Soha.vn dan 24th menyebut Garuda sangat mengesankan dan mengakui ini sejarah bagi sepak bola Indonesia. Bahkan netizen Vietnam pun ikut memberikan selamat. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah pujian, beberapa media Vietnam seperti Tuay Tre dan Soha.vn mulai menyoroti hal lain. Fokus mereka bergeser ke komposisi skuad. Mereka menyoroti bahwa timnas U17 ini lolos dengan mayoritas pemain lokal, berbeda jauh dengan timnas senior yang banyak diperkuat pemain naturalisasi atau keturunan Eropa. Media Tuay Tre secara spesifik menyebut nama Matthew Baker, bek muda dari Melbourne City sebagai satu-satunya pemain naturalisasi di skuad U17. Penting dicatat nih, Baker ini sebenarnya pemain heritage atau keturunan. Ibunya orang Indonesia, jadi dia punya hak paspor Indonesia tanpa perlu proses naturalisasi panjang seperti beberapa pemain senior kita. Tapi media Vietnam tetap memakai perbandingan ini untuk menyentil. Bahkan Soha.vn sampai membandingkan tinggi badan rata-rata pemain. Mereka bilang tanpa naturalisasi yang diasumsikan lebih tinggi, rata-rata tinggi pemain Indonesia U17 173,1 cm, ada di bawah Vietnam 174,8 cm dan Thailand 176,8 cm. Judul artikelnya provokatif. Tanpa pemain naturalisasi, timnas Indonesia berada di bawah Vietnam. Sindiran halus atau analisis tajam? Kenapa media Vietnam begitu tertarik dengan komposisi skuad kita? Jawabannya nggak lepas dari rivalitas panas antara Indonesia dan Vietnam di lapangan hijau. Sejarah mencatat pasang surut kedua negara. Dulu kita dominan, bahkan pernah menang 9-1 atas Vietnam Selatan tahun 1971. Tapi Vietnam bangkit, sempat jadi Raja Asia Tenggara, bikin kita kesulitan. Sekarang dengan era baru dan strategi yang berbeda termasuk naturalisasi di senior, Indonesia mulai membalikan keadaan lagi. Kemenangan di Piala Asia Senior dan kualifikasi Piala Dunia jadi bukti. Nah, prestasi U17 ini jadi bahan baru dalam narasi persaingan mereka. Isu komposisi pemain ini sebenarnya bukan cuma soal Indonesia versus Vietnam. Ini adalah cerminan debat besar di seluruh Asia Tenggara. Bagaimana cara terbaik memajukan sepak bola. Di satu sisi ada strategi naturalisasi atau merekrut pemain diaspora atau keturunan untuk hasil instan. Indonesia sangat aktif, Malaysia juga, Filipina dengan Azcalsnya. Bahkan Vietnam baru-baru ini menaturalisasi striker Brazil Rafael San. Tujuannya meningkatkan daya saing secepat mungkin. Di sisi lain ada argumen kuat untuk fokus pada pengembangan bakat lokal dari akar rumput atau grassroots, membangun liga yang kuat, infrastruktur memadai, pembinaan usia muda yang terstruktur. Banyak yang khawatir naturalisasi berlebihan bisa mengabaikan potensi lokal. Nah, lolosnya timnas U17 kita dengan mayoritas pemain lokal ini jadi menarik. Apakah ini bukti bahwa pemain usia dini kita sudah di jalur yang benar? Di Indonesia sendiri, debat ini juga panas. Ada yang mendukung naturalisasi sebagai jalan pintas, ada yang mengkritik karena khawatir mengorbankan pemain lokal. PSSI di bawah Erick Thohir tampaknya mencoba menyeimbangkan keduanya.
Jadi, lolosnya Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia 2025 adalah prestasi luar biasa yang patut kita banggakan. Tapi, reaksi dari Vietnam dan konteks regional menunjukkan isu yang lebih besar. Bagaimana masa depan sepak bola Asia Tenggara? Apakah naturalisasi jawabannya atau fokus total pada bibit lokal seperti yang ditunjukkan skuad U17 kita, hanya dengan sedikit tambahan pemain keturunan? Bagaimana menurut kalian? Strategi mana yang paling pas untuk Indonesia dan ASEAN? Apakah sukses U17 ini jadi titik balik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update sepak bola seru lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Garuda di dada.